Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami semua dalam segala keadaan. Saat ini kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjalani dalam anugerah Tuhan. Di kesempatan indah ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 4 ayat 23-25. Tertulis demikian. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di abad ke-16 muncul istilah 5 sola, yaitu sola fide, hanya oleh iman, sola scriptura, hanya oleh kitab suci, sola gratia, hanya oleh anugerah, solus Christus, hanya oleh Kristus, dan soli Deo gloria, hanya bagi Allah kemuliaan. Ada prinsip kebenaran yang perlu kita mengerti sebagai orang percaya, yaitu bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Dan anugerah itu kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keselamatan itu bukan disebabkan karena usaha kita sendiri, bukan karena perbuatan kita, tapi keselamatan itu disebabkan karena anugerah yang Tuhan kerjakan di dalam penebusannya di atas kayu salib, dan oleh iman kita kepada Kristus Yesus yang telah berkorban. Kita perhatikan di sini dalam Roma 4 ayat 23-25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Iman Abraham menjadi contoh buat kita semua, bahwa ketika Abraham percaya, ketika Abraham beriman kepada Tuhan, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Dan inilah saudara, sola fide, hanya oleh iman, maka kita diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan kita, saudara. Dan iman kita itu adalah iman kepada Kristus, solus Kristus. Sebab hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan, dan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah Tuhan, Dia adalah jalan, Dia adalah keselamatan. Kebangkitan Kristus menjadi bukti dan jaminan bagi keselamatan kita. Ketika Dia bangkit dan naik ke sorga, maka ada jaminan bagi kita, karena Dia yang hidup memberikan kita kepastian. Pilih yang pasti-pasti saja, saudara. Jangan pilih yang mudah-mudahan. Jangan pilih yang meragukan. Di dalam Kristus Yesus ada kepastian. Dan itu disebabkan oleh karena anugerah yang Dia sediakan bagi kita. Asalkan kita mau beriman, percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena iman. Dan kita diselamatkan karena Yesus Kristus Tuhan.
Iman kepada anugerah di dalam Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk menerima Dia dalam hati saudara, percaya kepada Tuhan Yesus, supaya saudara menerima anugerah, pembenaran dan keselamatan, serta hidup yang kekal. Ikutilah dan ucapkanlah doa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa. Engkau telah bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah aku Tuhan atas segala dosaku, dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Pimpinlah hidupku Tuhan sekarang ini dan seterusnya, sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan buat saudara, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali meneguhkan hati kami, memberikan kami pengertian yang benar akan Engkau, akan keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hanya karena iman di dalam anugerah yang Tuhan kerjakan, maka kami diselamatkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab bukan karena kami, tapi karena Tuhan saja, maka kami mengalami pengampunan, pembenaran, dan keselamatan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Berikan kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu, untuk mengambil keputusan yang benar, dan kami berhasil serta berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu, kelepasan, mujizat-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.